Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Salam dari kami dari Bukit Sibea-bea. Kami akan menyampaikan pesan firman Tuhan hari ini untuk kita semua. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang akan Kau berikan bagi kami. Kiranya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik dan dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang setia. Dalam Yesus kami berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Selasa 24 Oktober 2023, tertulis dalam kitab Galatia 5 ayat 24. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Alai akan ginonggoman ni Kristus Yesus dipersilak kondo dagingna rap dohot akka hisap-hisap dohot sakap-sakap. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ketika Yesus memanggil murid-muridnya dan mengajak orang untuk mengikut Dia, Yesus mengatakan setiap orang yang mengikut Yesus harus menyangkal diri dan memikul salib. Banyak orang mengira ketika mengikut Yesus maka tidak ada yang susah. Semuanya baik-baik saja. Benar, orang yang mengikut Yesus akan merasa baik-baik saja karena dia percaya ada penyertaan dan pertolongan Tuhan, sekalipun dia harus menghadapi berbagai-bagai kesulitan. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang dimaksudkan oleh Paulus kepada jemaat Galatia, secara khusus juga kepada kita, bahwasanya hidup di bumi ini penuh tantangan, hidup di bumi ini penuh dengan godaan. Oleh sebab itu, setiap orang yang telah ditebus dan telah dimenangkan di dalam Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya harus hidup di dalam kebenaran, karena Roh Kudus menyertai kehidupan kita. Dan orang-orang yang telah hidup di dalam Roh tidak lagi hidup di dalam kedagingan sekalipun dia masih hidup di bumi ini. Apa yang dimaksud? Artinya kita harus menyangkal diri, kita harus mampu menolak segala keinginan-keinginan dosa. Bukan berarti ketika kita dikatakan hidup di dalam Roh, maka kita tidak berada di bumi lagi. Bukan. Tetapi di dalam kehidupan kita di bumi ini, kita harus menghidupi kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Tuhan. Sehingga apa? Sehingga sesuatu hal yang mungkin bisa menggoda kita atau membawa kita kepada pencobaan tidak membuat kita jatuh ke dalam dosa, melainkan di dalam Roh dan kekuatan Tuhan kita tetap kuat bertahan dan kita menjadi pemenang. Amin. Saudara-saudara, renungan kita pada hari ini adalah bagaimana setiap anak-anak Tuhan bisa hidup di dalam Roh, tidak lagi menurut daging. Kita boleh hidup di bumi, tapi kita tidak boleh mencemarkan kehidupan kita oleh hasrat-hasrat dunia ini. Hasrat dunia yang membuat kita jatuh ke dalam dosa dan semakin jauh dari Tuhan. Tetapi sebaliknya, hidup di dalam Roh kita mampu untuk menangkal atau menyangkal segala hal-hal yang menyesatkan itu. Firman Tuhan yang tertulis di dalam Galatia 5 di ayat 19 sampai ayat 21 sangat jelas hal-hal apa yang menjadi keinginan-keinginan daging yang sering membawa manusia dan bahkan menjatuhkan kita ke dalam dosa, yaitu perbuatan-perbuatan daging yang nyata, pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Tetapi itulah hal-hal yang harus kita tolak, yang harus kita hindarkan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Karena apa? Karena ada roh kekuatan, roh keberanian yang diberikan Tuhan untuk kita bisa atau mampu melawan semuanya itu. Sekalipun kita dekat dengan Tuhan, godaan-godaan ini sering datang. Bagaimana kita bisa
menjauhkan diri kita dari amarah, iri hati. Jika mungkin orang-orang di sekitar kita sering sekali mengecewakan, membuat kita kesal, itulah yang harus kita tolak. Kita harus mampu, berani melawan itu. Keluar dari zona nyaman mungkin untuk tetap melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan, sekalipun menurut kita tidak nyaman. Seperti firman Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu. Bagaimana kita bisa mengasihi musuh kita, orang yang telah menyakiti kita? Tetapi firman berkata, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah yang baik bagi semua orang. Karena dengan demikianlah saudara, kita semua berbeda. Kita semua spesial di hadapan Tuhan, dan mungkin spesial juga bagi dunia ini. Anak-anak Tuhan harus mampu menyangkal diri. Anak-anak Tuhan harus menjadi pemenang di dalam pertarungan iman. Amin. Lihatlah saudara, begitu banyak yang baik yang Tuhan berikan bagi kita. Dia memberikan segala sesuatu yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Jangan khawatir, jangan takut. Percayalah, yang baik, yang indah sudah disiapkan dan akan diberikan juga kepadamu secara pribadi oleh Bapa yang Maha Kasih. Oleh karena hiduplah di dalam Roh, percayalah kepada Dia di dalam segala hal. Yakinilah yang terbaik sudah disiapkan Tuhan dan akan diberikan bagi kita semua, sehingga kita mampu bertahan di dalam hati yang hidup di dalam Roh Tuhan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara dan saya adalah milik Kristus, karena kita telah ditebus dari dosa oleh darahnya yang kudus. Oleh karena itu saudara, marilah kita terus berusaha memohon pertolongan Tuhan agar kita dimampukan untuk bertahan dan mampu melawan segala keinginan daging, menyangkal diri, hidup di dalam kebenaran dan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami selalu kuat untuk tetap menjadi pengikut Kristus yang setia. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami untuk tetap hidup di dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, penuh sabar dan kemurahan hati. Biarlah kami juga tetap setia, mampu menguasai diri di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pertolongan kami, mampukanlah kami. Berkati saudara-saudara kami yang berjuang, berkati saudara-saudara kami yang sedang sakit, biarlah mereka hidup selalu di dalam pengharapan kepadamu dan berkat-Mu selalu menyertai mereka. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Tetap semangat, tetap penuh pengharapan, dan terus berjuang untuk meraih kemenangan iman. Tuhan Yesus memberkati. Horas.